Israel dihujani kecaman komunitas internasional karena menyerang kamp pengungsian di Rafah, jalur Gaza Selatan hingga menewaskan sedikitnya 45 orang. Bergabung pada malam ini bersama kami melalui sambungan daring Pak Yon Mahmudi, Guru Besar Sejarah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Yon. Sehat selalu Anda. Selamat malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, kalau kita kutip tadi pernyataan Erdogan, Netanyahu seperti diktator Nazi Adolf Hitler. Anda meresponnya seperti apa, Pak? Ya, saya kira ini adalah pernyataan yang sangat keras ya dari Presiden Erdogan terhadap Benyamin Netanyahu. Yang sebelumnya memang Erdogan cenderung keras, tetapi sekarang tone-nya saya kira sangat-sangat keras, dan ini melihat apa yang terjadi saat ini, serangan ya Israel ke kamp pengungsian. Ini kan sebenarnya bukan sebuah serangan perang ya, tetapi lebih kepada pembantaian yang dilakukan oleh Israel terhadap para pengungsi, karena biar bagaimanapun di camp itu adalah sebagian besar adalah para pengungsi, anak-anak dan ibu-ibu, dan ya ini tragedi luar biasa. Dan tentu tidak hanya Erdogan tetapi juga negara-negara barat yang lain juga melakukan kecaman ya yang sama terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel, yang ya saya kira tidak ada lagi ya cara untuk excuse ya siapapun atas tragedi pembantaian seperti ini. Hmm. Kalau Anda lihat analisanya Pak, kenapa masih ditargetkan Rafah, jalur selatan Gaza ini, atau Gaza Selatan sebagai target dari Israel? Apakah ini memang titik strategis perbatasan logistik antara Palestina dengan Mesir tepatnya, Pak Yon? Ya, memang kan ini jalur tadi di perbatasan yang menjadi satu-satunya ya tempat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan Israel sendiri nampaknya tidak memberikan ruang ya bagi penyaluran bantuan kemanusiaan, karena kita tahu bahwa ratusan truk ya menumpuk tidak bisa masuk karena itu sudah dikuasai oleh tentara Israel. Namun dalam satu sisi di lapangan kita menyaksikan banyak sekali bahkan ratusan tentara Israel yang frustasi ya terhadap perang yang begitu berkepanjangan. Jadi secara mental mereka juga banyak mengalami masalah problem mental ini, dan itulah yang banyak menimbulkan serangan-serangan yang di luar dari kebiasaan dalam sebuah peperangan. Jadi menargetkan rakyat sipil, kemudian melakukan pembantaian, pengeboman, itu kan saya kira sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Israel pada saat sekarang ini Benyamin Netanyahu sendiri telah ditetapkan ya sebagai penjahat perang. Maka ini semakin memberikan ya konfirmasi atas apa yang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Israel, dan ini semakin nyata ya bahwa ya tidak ada hal lain yang kemudian bisa dikatakan ya atas apa yang dilakukan oleh Israel, karena menargetkan rakyat sipil, dan ini saya kira sebuah war crime ya yang luar biasa, dan wajar kalau dunia internasional melakukan kecaman atas tindakan yang dilakukan oleh Israel. Baik, kalau Qatar menyebut sebagai pihak mediator, upaya gencatan senjata akan sulit nampaknya terjadi karena ada juga pertukaran sandera atas insiden kemarin di hari Senin. Pak Yon, Anda melihat seperti apa? Ya, tentu dengan kejadian ini semakin membuat kelompok yang menyandera ya tentara maupun orang-orang Israel yang ada di Gaza itu untuk kemudian tidak mau melakukan negosiasi ya, karena di tengah-tengah negosiasi justru yang dilakukan adalah melakukan ya serangan-serangan terhadap rakyat sipil. Maka potensi untuk kemudian mereka tidak mau melepaskan tawanan itu menjadi semakin besar apabila kemudian Israel tetap melakukan serangannya. Dan itu saya kira tidak sesuai dengan tuntutan yang diinginkan untuk menghentikan peperangan. Kemudian yang terakhir Pak, pertanyaan untuk Anda, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan PBB ini juga akan mengadakan pertemuan darurat terkait serangan Rafah. Seberapa efektif pertemuan ini menuju ke arah gencatan senjata? Pak Yon. Ya, tentu dengan pertemuan darurat yang akan dilakukan, hendaknya kan juga bisa melihat ya
pada pertemuan resolusi yang sebelumnya yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan keharusan mandat untuk melakukan gencatan senjata. Keputusan resolusi itu kan sudah ada ya, tapi kan belum ditegakkan ya, siapa yang kemudian bisa menegakkan itu. Saya kira dengan kondisi saat ini ya hendaknya kemudian pertemuan itu juga bisa membahas ya bagaimana bisa menghentikan peperangan secara efektif ya, gencatan senjata dilakukan secara efektif, dan itu harus ada secara tekanan internasional yang kuat yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Harapannya pertemuan secara tertutup itu bisa menghasilkan keputusan yang lebih decisif, yang lebih pas dan lebih tepat ya untuk bisa dijalankan ya dalam hal menegakkan keputusan yang sudah ada. Baik, kita tunggu tentunya ya hasil pertemuan tersebut. Pak Yon Mamudi, terima kasih untuk waktu Anda. Pak Yon Mamudi, Guru Besar Sejarah Timur Tengah dan Islam UI. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.